Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede, kedengaran suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah kita bisa bertemu tatap maya di hari ini di mata kuliah implementasi basis data ya, SQL dan NoSQL. Nah, pada hari ini saya akan menerangkan mengenai pemodelan basis data ya. Gitu. Nah, ini kalau ada yang di kampus silakan masuk ke lab 2 ya. Silakan masuk ke lab 2. Nah, sebelumnya memang kita belajar masuk Kak. Silakan dipilih saja yang mana yang. Ini ada yang datang ke kampus gitu ya. Sebelumnya memang kita belajar di mengenai setting database MySQL Server ya. Nah, itu menjadi, walaupun memang ada yang berhasil, ada yang tidak, dan itu akan menjadi pengalaman adik-adik ya, adik-adik nanti di apa di di pekerjaan ya, pekerjaan. Ataupun mungkin mempunyai software house sendiri gitu ya, jadi entrepreneurship, nah nanti akan jadi pengalaman. Nah, kemudian di pertemuan kedua itu kita membahas mengenai pengenalan MySQL ya, dibahas mengenai SQL command ya, CRUD. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai perancangan model basis data. Nah, kenapa model basis data ini sangat penting gitu ya? Jadi pemodelan basis data ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting di dalam perancangan basis data ya. Biasanya memang kita kalau misalkan tahapan pertama itu kan analisa dulu permasalahan ya, bisa dengan bertemu klien langsung gitu ya, nanti dari permasalahan klien itu akan diberikan sebuah solusi. Nah, solusi itu basis datanya sebagai apa, bagaimana ya. Nah, kemudian pemodelan basis data ini juga sebagai dokumentasi ya, dokumentasi daripada sebuah basis data. Nah, memang kelemahannya biasanya yang saya rasakan kelemahan daripada mau apa programmer ataupun database engineer itu memang kelemahannya adalah di dokumentasi ya, dokumentasi. Nah, perancangan model basis data ini gitu ya, itu bisa dijadikan sebagai salah satu dokumentasi daripada sebuah program gitu ya, daripada sebuah program. Nah, misalkan adik-adik bekerja di sebuah konsultan gitu ya. Nah, nanti biasanya source code ataupun coding ya, coding dan manual booknya gitu ya, kemudian perancangan database-nya itu akan diserahkan semua ke kliennya. Nah, maka dari itu memang dibutuhkan sebuah dokumentasi sebuah dokumentasi gitu ya. Nah, memang ada salah satu pekerjaan gitu ya, ini juga jadi pengetahuan adik-adik, pekerjaan mengenai dokumentasi namanya dokumen writer ya, dokumen writer. Nah, silakan nanti adik-adik bisa juga gitu ya menjadi dokumen writer. Nah, tapi tentu tidak, kalau dokumen writer itu tidak mesti ya, tidak mesti harus dari IT. Biasanya memang dari berbagai bidang ya. Tetapi salah satu syarat menjadi dokumen writer itu harus tahu teknologi mengenai IT. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai saat ini, adik-adik? Sampai saat ini? Ada yang ditanyakan sampai sini? Ini yang di lab berdua saja? Iya, Pak. Berdua saja? Berdua ya, tidak apa. Ini kalau ada yang mau datang ke lab, datang aja ya, kita akan praktikum mengenai pemodelan basis data, gitu ya, pemodelan basis data. Kita akan menggunakan MySQL
Workbench ya. Ada yang pernah menggunakan belum MySQL Workbench? Belum, Pak. Belum ya. Nah, ini juga saya kenalkan ya Pakai teknologinya MySQL, seperti. Pak. Nah, teknologinya seperti apa? Jadi nanti adik-adik itu dalam apa? Dalam merancang sebuah database itu ya tidak hanya mengetikkan di sebuah konsol gitu ya, ataupun di XAMPP biasanya ya. Biasanya yang terkenal di apa di akademisi itu XAMPP gitu, XAMPP itu ya. Tapi ada lagi nanti kalau di MySQL itu ada yang namanya MySQL Workbench ya. MySQL Workbench. Nah, nanti saya akan kenalkan di sini. Nanti adik-adik ada tugasnya di akhir gitu ya. Ada tugas di akhir merancang sebuah database. Nah, ini tujuannya gitu ya, tujuannya. Yang pertama itu adik-adik dapat merancang model basis data ya, MySQL menggunakan editor ya. Seperti Microsoft Visio ataupun MySQL Workbench ya dan lain-lain. Kalau biasanya memang bisa juga gitu ya menggunakan Microsoft Visio. Tetapi Microsoft Visio ini kelemahannya dia kalau sudah dirancang ya dirancang saja gitu ya. Nah, biasanya kalau MySQL Workbench ini setelah kita merancang gitu ya, setelah kita merancang apa dalam bentuk grafik, kita bisa terjemahkan langsung ke dalam bahasa SQL ya, bahasa SQL dan kita bisa langsung transfer ke dalam database ya. Ini juga salah satu apa ya, salah satu pengetahuan lah ya, salah satu pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik nanti ke depannya. Ntar ada yang bergabung dulu. Nah, makanya diharapkan adik-adik memperhatikan apa nanti ketika saya praktek mengenai MySQL Workbench ini. Nah, kemarin itu kan sudah saya jelaskan ya bahasa SQL perintah dasar CRUD ya. Ada DDL, DML, DCL dan TCL. Nah, biasanya nanti kalau di MySQL Workbench ini kalau kita create gitu ya, create data table ataupun database ya, itu biasanya berbentuk grafik gitu. Nanti ditransfer, diterjemahkan oleh MySQL Workbench itu sendiri ke dalam bahasa SQL. Nah, ini mungkin terserang aja biasanya jarang di akademisi diterangkan mengenai MySQL Workbench. Tapi saya sisipkan karena ini memang sangat prinsipal sekali gitu ya. Adik-adik harus mengetahui teknologi terkini lah gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pemodelan basis data gitu ya? Pemodelan basis data merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perancangan basis data untuk menentukan requirement dari sebuah basis data. Jadi terdapat 3 tipe pemodelan basis data yang sering digunakan. Ya. Ada konseptual model, logical model, dan physical model. Ini yang di lab sambil dilihat aja ya, karena ini nggak muncul di konektornya. Ya silakan kalau mau gabung. Ini sebentar ya, ada yang kemusibahan longsor katanya. Longsor di kampung saya. Jadi nggak bisa mengikuti. Innalillahi. Iya, jadi mati lampu juga, longsor juga katanya. Ini siapa ini? Siapa ini namanya? Siapa ya namanya? Saya nggak tahu juga ini. Nggak ada namanya. Ini ada yang
Nah, jadi terdapat 3 pemodelan basis data ya yang sering digunakan gitu ya. Konseptual model, logical model, dan physical model. Sebentar ya. Bentar saya nyelokin dulu ini. Nah, jadi terdapat 3 pemodelan basis data ya yang sering digunakan dalam merancang sebuah basis data ya. Nah, biasanya ini juga nanti pemodelan basis data ini nanti akan diserahkan gitu ya ke klien gitu. Nah, adik-adik diharapkan dapat menguasai ya, dapat menguasai. Yang pertama itu konseptual model, logical model, dan physical model. Nah, ini ada konseptual model ya. Bahasa Inggris saya ambil di dalam di dalam buku dalam buku mengenai pemodelan basis data. Konseptual model adalah map ya, peta daripada entity dan relationship ya. Nah, biasanya di dalam konseptual model ini nanti diidentifikasi ya kebutuhannya seperti apa gitu ya. Tetapi memang tidak berdasarkan daripada not focusing on a particular idea of business gitu ya. Jadi memang proses bisnisnya dia tidak dimunculkan gitu ya di konseptual model ini. Nanti kita lihat. Nah, ini ada contoh konseptual model gitu ya. Di sini misalkan di dalam basis data akademik ya. Nah, ada studentnya, ada instrukturnya gitu ya. Nah, biasanya di konseptual model ini dicantumkan juga relasinya gitu ya, relasi. Ini yang tanda panah gitu ya, itu adalah relasi ya. Tetapi kelemahannya tidak dicantumkan gitu ya. Tidak dicantumkan mengenai tipe datanya ya. Kalau di sini kan kita tidak melihat tipe datanya seperti apa gitu ya. Tapi dimunculkan juga ya, tapi dari primary key-nya, kemudian relasi tabel antar tabelnya seperti apa ya dimunculkan di dalam contoh konseptual model. Nah, ada juga yang logical model. Nah, ini yang logical model ini biasanya lebih ke proses bisnis ya. Proses bisnis ini yang S ini mungkin lebih mengerti ya yang SI ini. The logical model is the one that will be more business friendly ya, lebih kepada proses bisnis gitu ya. Di sini misalkan ada sebuah produk ya, produk chemical gitu ya. Kemudian ada supplier, nah nanti kemudian ada ordernya itu seperti apa gitu ya. Nanti akan didapatkan gitu ya total cost daripada order itu gitu ya. Nah, lebih biasanya kalau pemodelan itu kalau dalam UML ini biasanya menggunakan UML ya. UML ada aktor gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Kalau yang SI biasanya justru lebih memahami ya, ada aktor, ada apa lagi itu. Kalau di dalam perancangan software biasanya ada aktor, terus ada apa lagi? Ada tahu? Aktor terus apa lagi? Ada lupa lagi saya pun. Lupa lagi. Nah, biasanya seperti itu ya, ada aktor, kemudian aktornya ada berapa gitu ya. Nah, biasanya kemudian ada action gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini biasanya kalau logical model ini lebih ke bisnis proses gitu ya. Bisnis proses.
Tapi ya memang biasanya yang mengerti bisnis gitu ya, yang mengerti bisnis. Tapi kalau memang seorang programmer atau database engineer itu ya nggak biasanya kurang memahami gitu ya. Nah, ada lagi yang physical model. Nah, ini biasanya kita yang sebagai programmer ini yang lebih mengerti mengenai physical model. Physical model itu biasanya mulai dari primary key-nya, kemudian tipe datanya biasanya dicantumkan gitu, sedetail mungkin gitu ya. Kemudian relasi antar tabelnya. Nah, ini ada contoh physical model. Kemarin kita sudah membuat tugas gitu ya, tugas untuk membuat tugas database akademik yang di dalamnya kan dicontohkan di sini ada kode jurusan, primary key-nya, kemudian di mahasiswa ada NIM ya untuk primary key-nya, kemudian tipe datanya seperti apa. Nah, biasanya memang physical model ini yang banyak digunakan, dan biasanya adik-adik yang programmer ataupun database gitu ya, perancang database ya lebih mengerti gitu biasanya seperti ini. Nah, satu lagi ada relasi antar table ya, one to one to many, dan many to many. Kira-kira ada yang bisa menambahkan apa ini one to many, dan many to many? Ini yang di lab nih. Coba lagi. Dede, gimana? Kedengaran nggak suara saya? Iya Pak, terdengar. Dengar Pak. Terdengar ya? Kira-kira ditanyakan nggak? Jelas nggak? Maksud saya kalau tidak jelas ya silakan ditanyakan gitu, jangan diam-diam saja gitu ya. Dengar Pak. Iya Pak. Nggak, maksudnya kedengaran itu mengerti tidak gitu ya? Mengerti tidak? Mengerti. Mengerti ya, mudah ya, karena udah pernah ini ya, pernah belajar ya. One to one. Ya, one to one kira-kira apa tuh? Bentar. Punten ditutup dulu. One to one kira-kira apa, Dede? Relasi antar tabel one to one. Nah, one to one itu Seperti ini ya kayaknya NPM ya Pak ya. ya siapa nih? Ini di contoh physical model ya. Silakan, siapa itu? One to one. Siapa Saya namanya? Pak Rizky Padilla Pak. Ah, coba Rifki apa Rifki? Ini kan ada nih di contoh physical model one to one seperti apa? Menurut Rizky Pak, mungkin one to one itu lebih kan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya saya kan Rizky kan nama saya kan Rizky. Nah, nama jurusannya saya sistem informasi. Nah, itu kan berarti hubungannya relasi saya lebih ke saya pribadi mungkin ya Pak ya. Terus NPM juga kan setiap orang beda-beda. Jadi hubungan nama saya dengan NPM mungkin itu Pak salah satu contohnya yang saya pahami. Ya. Oke. Ada lagi yang menambahkan? Kalau one to many, ada yang menambahkan one to many?
One too many gitu ya. One too many. Ada yang menambahkan? One too many. Saya Pak. Silakan ya. Siapa namanya? Sopiana. Sopiana ya. Iya. Gimana one too many? Kalau menurut saya one to many itu hubungan antara satu tabel dengan banyak tabel. Contoh di situ yang dosen sama yang mahasiswa Pak. Yang dosen dengan mahasiswa ya. Iya. Oh, ke situ ya. Yang dosen dengan mahasiswanya ya. Iya Pak. Ada lagi yang ditambahkan? Ke situ. Bentar ya, saya buka dulu. Silakan, ada lagi? One to many? Atau many to many? Boleh Pak, saya. Silakan. Siapa namanya? Muhammad Ergan Pak. Ergan ya, silakan Ergan. Ya, silakan. Menurut saya one to many itu ada hubungannya sama mahasiswa, satu mahasiswa memilih banyak jurusan. Satu Mata mahasiswa pelajaran memilih Pak, banyak mata pelajaran. jurusan. Satu, oh ya, oke ya. Satu mahasiswa memilih banyak mata kuliah. Many to many itu atau one to many? One to many. One to many ya, one to many. Ya. Nah, nanti juga diharapkan nanti ada tugas gitu ya, adik-adik bisa menganalisa gitu ya, bisa menganalisa apa yang dimaksud dengan one to one, kemudian one to many, kemudian many to many. Nanti kita ada tugasnya, nanti saya sampaikan gitu ya. Nah, kemudian saya akan memberikan contoh mengenai pemodelan basis data ya, menggunakan MySQL Workbench itu ya. Nah, tutorialnya di situ ada YouTube-nya, silakan dilihat. Tetapi saya akan mencontohkan saja gitu ya, tidak akan sedetail ya, sedetail. Nah, ini ada tampilan ya, tampilan MySQL Workbench-nya seperti apa. Kemudian nah ini saya sampaikan ini ada contoh pembuatan tabel jurusan ya, tabel jurusan. Nah, di sini ada contoh mengenai pembuatan tabel jurusan dan mahasiswa serta relasinya ya. Relasinya. Relasinya itu one to many ya. Ntar saya ini kan dulu. Kira-kira ada yang ditanyakan sampai sini? Dedek? Sebelum lanjut ke mungkin ini Pak itu harus di-downloadnya tuh yang punya referensi nggak Pak, linknya gitu Pak? Downloadnya apa? Download apanya? SQL apa ini yang baru? MySQL Workbench ya. Nanti Iya, saya Pak. coba ya. Sebenarnya sih kalau di Google pun kita tinggal ketikkan saja gitu ya. Oh iya. MySQL Workbench. Ya. Ini. Silakan yang di kampus kalian download aja MySQL Workbench. Nah, kelihatan ya? Kita ketikkan aja MySQL Workbench gitu ya.
Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit, ya silakan gitu ya di download. Salah satunya saja gitu ya, coba. Kelihatan? Ya Pak, kelihatan. Kelihatan ya? Langsung download aja gitu ya. Download saja. Gampang ya, mudah. Tinggal install aja, next gitu ya. Nah ini juga ada nih di Dep ya. Di Dep itu malah lebih kita bisa menggunakan apa gitu ya, download page. Ntar ya saya inikan aja apa di di chat ya linknya. Itu di Dep MySQL dengan di Nah silakan ya, silakan ada download. Nah biasanya koneksinya juga kita bisa menggunakan XAMPP ya. Misalkan kita jalankan XAMPP-nya. Ini udah ya link untuk download MySQL Workbench-nya udah ya? Ngerti ya? Untuk mendownloadnya? Halo? Ya Pak, ngerti. Ya Ngerti Pak, ya? ngerti. Oke ya. Sip. Oke, gampang lah, mudah ya. Kalau download adik-adik pintar-pintar ya, apalagi download film gitu ya. Hah? Di gan.com ya. Pak mau nanya Pak. Kalau selain pakai MySQL, MySQL Workbench bisa nggak? Aplikasi nggak? Paling pakai Microsoft Visio ya. Tetapi kalau Microsoft Visio itu dia tidak bisa menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan ke dalam bahasa SQL. Kelebihannya itu MySQL Workbench itu ketika kita bekerja dengan MySQL Workbench kita bisa mendesain, kemudian kita bisa koneksikan bisa mentransfer ya ke dalam bahasa SQL, tentunya bahasa MySQL, kemudian kita bisa mentransfer langsung gitu ya, transfer langsung ke dalam database server MySQL gitu ya. Harapannya memang kalau menurut saya pakai MySQL Workbench ya. Ntar saya tunjukkan lagi. Tadi saya mau apa ya, bentar. Kira-kira di sini ada yang ditanyakan nggak ada? Ada yang ditanyakan, silakan. Itu Pak, link 2 itu beda-beda Pak atau bagaimana ya Pak? Atau pilih salah satu? Sama saja, silakan. Sama saja. Dan biasanya kan kalau ini juga nih ya. Nah kemarin itu kita sudah menginstal database server ya di Linux, tetapi memang banyak yang ada yang bisa, ada yang gitu ya. Nah di sini saya menggunakan XAMPP ya, saya menggunakan XAMPP di Windows gitu ya. Kalau XAMPP ada udah tahu ya, udah ngerti lah ya XAMPP. Udah Pak, alhamdulillah. Udah ya, oke. Alhamdulillah ya.
Ini kelihatan MySQL workflow-nya. Kelihatan ya? Nah, biasanya kalau kita mau membuat salam buat sebuah model gitu ya. Oh ya, saya bimbing gitu. Tapi saya mohon maaf kalau yang di luar gitu ya, tidak bisa efektif gitu ya, saya mohon maaf. Dan menu file itu kita misalkan mau sebuah, tolong diperhatikan ya, ini misalkan mau membuat sebuah model baru ya. Nah ini nanti muncul seperti ini. Nah kemudian nanti add diagram ya, add diagram. Nah ini seperti ini, add diagram. Nah, cara membuat tabelnya di mana gitu ya. Nah, di sini di sebelah kiri ada menu, ini ada place a new table, kemudian ini apa nih? Place a new view ya. Biasanya kita membuat table dulu ya, membuat table. Misalnya ini, kita klik gitu ya, tabelnya, kemudian kita tempatkan di di layar ya, di layar. Saya rasa mudah ya. Daripada kita mengetikkan satu-satu di dalam konsol ya. Nah, kemudian setelah itu ya klik 2 kali nih tabelnya. Klik 2 kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nama tabelnya apa? Misalkan ada mahasiswa saya. Nah, ini untuk kemudian fill-fill-nya atau kolomnya apa saja gitu ya. Misalkan npm. Tipe datanya misalkan integer gitu. Atau juga varchar. Misalnya varchar 6. Nah, ini PK ini primary key ya. Primary key dan NN ini not null. Kemudian misalkan kita ketikkan lagi di new column. Ini misalkan nama ya. Nama varchar-nya. Varchar misalkan nama varchar 20. Ini isi dengan not null. Kemudian alamat misalkan. Ini kelihatan adik-adik? Iya, Jadi Pak. kelihatan ini Iya, saya Pak, sedang kelihatan. mempraktekkan. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan ya, mudah ya. Nah, kemudian Iya, kita, nanti di tabelnya dia otomatis terisi sendiri ya. Nah itu di tabel mahasiswa gitu ya, nggak ada nama, alamat gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah kemudian kita akan membuat tabel lagi gitu ya. Kita akan membuat tabel lagi, misalkan di sini ada tabel jurusannya. Ini klik 2 kali tabelnya. Nah, muncul ya. Misalkan tabel jurusannya. Ini ada kode jurusan. Kode jurusan. Kode jurusannya misalkan integer ya. Ini. Integer misalkan 4 ya. Nama jurusan. Varchar ya. Varchar 10.
Nah, nanti akan kelihatan langsung ya, kelihatan seperti ini. Nah, bagaimana membuat relasinya ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini yang rada ribet ini membuat relasi biasanya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum ada, Pak. Iya Belum Pak, ada ya? masih ngerti. Udah ngerti ya, gampang ya? Nah, kemudian untuk relasinya misalkan one to many ya. Jadi setiap jurusan itu mempunyai banyak mahasiswa misalkan. Kita klik ya, di sini ada one to many nih. Kelihatan ya? Press a new one to n. To n itu to many ya, to many ya. Klik ini di sini, klik. Kemudian arahkan ke mahasiswa. Nah, ini kebalik ya. Ini malah mahasiswanya ya yang mempunyai banyak jurusan. Nah, sini salah. Kita delete. Klik ini yang di yang tanda relasinya, kemudian klik kanan dan atau langsung dan delete ya. Di sini delete. Atau kontrol dengan menggunakan tombol delete juga bisa langsung. Itulah, kali lagi ya, kita klik mahasiswa, kemudian arahkan ke jurusan. Nah, ini one to many ya. Nah, relasinya seperti apa gitu ya? Relasinya seperti apa? Nah, jadi di jurusan ini, di tabel jurusan ada kode jurusan itu sebagai primary key ya. Nah, kemudian kita kalau sorot ini, kalau sorot relasinya gitu ya. Kemudian di mahasiswa ada yang namanya foreign key ya. Jurusan, kode jurusan dia otomatis gitu ya, membuat foreigner key gitu ya. Nah, misalnya kita lihat gitu ya. Kita klik ini 2 kali yang di relasinya. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Ini relationship-nya seperti apa, ini ada tab paling bawah, kemudian foreign key-nya seperti apa. Ini one to many. Bisa saja gitu ya, misalkan kalau kita edit tabelnya, ini ya, ini foreign key-nya seperti apa, nih nanti ada foreign key name, kemudian referensi name. Nah ini ya, referensi kolomnya ada jurusan, kode jurusan. Lanjut dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan. Nah, kemudian bagaimana gitu ya, mentransfernya gitu ya, kita ke database ya. Ke database. Kita klik database. Kemudian ada synchronize model ya. Bentar. Kita save dulu ya, save dulu, Ctrl S seperti biasa. Misalkan saya di sini mahasiswa ya. Mahasiswa ini. Synchronize model, kemudian kita akan mentransfer ke dalam database MySQL Server. Kita coba. Nah, ini koneksinya. Koneksinya kan tadi di exam itu ya, localhost. Kemudian portnya dia otomatis. Nah, untuk password gitu ya, kalau ada password silakan di sini diisi ya. Di password ini store in port ya. Silakan diisi. Kalau saya tidak memakai password supaya mudah gitu karena untuk praktikum. Kemudian next. Nanti next aja gitu ya. Nah, ini ada model MyDB gitu ya. Kita
klik ini MyDB. Tadi nama database-nya gitu ya, MyDB. Next. Ini ada MyDB, database MyDB, ada mahasiswa, ada jurusan. Bapak maaf, Ya, nggak gimana? ada tampilannya. Oh, nggak ada. Iya, Mohon cuma maaf ya. Mohon maaf ya. sampai Ya. relasi tadi. Relasi aja ya. Oke. Bentar ya. Ini database, kemudian synchronized model gitu ya. Oke, sebentar ya. Nah ini, nanti kalau kita klik synchronous model, nanti akan kita dibawa ke dalam menu untuk koneksi dengan MySQL server ya. Ini kalau ada password biasanya dimasukkan di sini passwordnya, tapi saya di sini tidak memakai password. Kemudian next, ini next aja gitu ya. Dan next, nah ini klik ya MyDB nama database-nya. Nah ini, di sini ada database dengan nama MyDB, kemudian tabelnya mahasiswa dan tabel jurusan. Nah ini, dia langsung dari grafik itu gitu ya, langsung dia terjemahkan ke dalam bahasa SQL ya. Nah ini enaknya gitu ya, kita tidak usah menggunakan apa ya, membuat script seperti dalam terminal atau konsol ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya ini di sini ya, di sini yang harus dirubah, biasanya ini salah nih. Nah, kemudian kita execute ya, eksekusi ya. Nah, ini masih ada error. Masih ada error at line 7. Dekat constraint ya, constraint. Coba lagi ya, kita execute. Nah, ada error nih, constraint FK mahasiswa jurusan foreign key. Oh, referensi at line 7. Kelihatan ada ini yang apa, yang itu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Bentar ya. Saya ambil yang akademik aja. Ya, Pak.
Kelihatan ya? Kalau di sini kelihatan. Nggak di itu kelihatan. Iya, iya Pak, udah terlihat. Kelihatan ya? Ini silakan, ada yang ditanyakan adik-adik? Sampai di sini yang ditanyakan? Silakan di-download dulu ya, ada apa MySQL Workbench-nya. Nanti kalau ada kemudian diinstal, kemudian dicoba. Nanti kalau ada pertanyaan langsung di grup aja ya, Dede. Iya Karena Pak. kecuali kalau yang ini, kalau yang di lab gitu ya, lemah karena mau langsung praktik gitu ya, praktikum. Saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu ya, Dede. Itu di video tutorialnya juga sudah ada bagaimana caranya. Kalau ada pertanyaan silakan di grup gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Dede. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi